Halo teman-teman semua, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang personal and social impact of information system. Yang pertama, pemborosan dan kesalahan penggunaan sistem informasi, yang dimana e-waste. E-waste atau limbah elektronik adalah komponen atau peralatan elektronik yang sudah tidak dipergunakan lagi. Komponen pada perangkat komputer sebagian besar terdiri dari bahan yang tidak dapat didaur ulang, berbahaya, bahkan ada yang mengandung unsur yang cukup langka. Penyebab banyaknya e-waste. Yang pertama, komponen komputer dan elektronik lain berkualitas rendah sehingga cepat rusak. Kemudian, perencanaan pembelian komputer dan alat elektronik tidak dilakukan dengan benar. Kemudian, perilaku konsumtif. Kemudian yang terakhir, strategi produsen alat elektronik untuk mempercepat life cycle produk. Kemudian, pemborosan sistem informasi. Contohnya, organisasi mengoperasikan sistem informasi yang tidak terintegrasi, yang dimana kesulitan untuk menghubungkan proses bisnis dari sistem yang berbeda. Kemudian, membeli sistem redundan atau spesifikasi dan fungsionalitas sama namun berbeda. Kemudian, sumber daya sistem informasi tidak digunakan dengan efektif dan efisien, yang menyebabkan pemborosan anggaran. Kemudian yang terakhir, pembelian sistem komputer yang tidak sesuai dengan lingkungan dan calon pengguna, atau dapat menyebabkan utilisasi sistem komputer rendah. Kemudian kesalahan penggunaan sistem informasi. Kesalahan yang berhubungan dengan komputer sebagian besar disebabkan karena human error. Misalnya, ekspektasi yang tidak jelas terhadap sistem informasi dapat menyebabkan beberapa kebutuhan tidak tercakup dalam sistem. 2. Kurangnya pelatihan dan feedback dari pengguna, atau utilisasi sistem informasi tidak sesuai dengan perkiraan. Sistem informasi menjadi sia-sia. 3. Terdapat error dalam pengembangan program atau software, testing dilakukan dengan baik. Kemudian kesalahan input data oleh operator. Kemudian pencegahan pemborosan dan kesalahan penggunaan sistem informasi. Yang pertama, membangun kebijakan dan prosedur IT. Ada berbagai macam, yaitu serta membuat petunjuk pengguna pelatihanan dan perawatan sistem informasi. 2. Memastikan semua aplikasi software telah memenuhi ketentuan dan kebutuhan organisasi. 3. Kewajiban untuk menyimpan dan mengelola dokumen pendukung sistem informasi. Kemudian yang kedua, implementasi kebijakan dan prosedur IT, yaitu kunci keberhasilan dari implementasi kebijakan dan prosedur IT adalah pelatihan dan komunikasi. Kemudian yang bagian tiganya, memantau pelaksanaan kebijakan dan prosedur IT, yaitu memantau pelaksanaan dan mengambil langkah korektif jika diperlukan. Kemudian audit internal terhadap hasil yang diharapkan setelah implementasi kebijakan dan prosedur IT. Misalnya presentase input data yang error yang terdeteksi, jumlah transaksi yang dilakukan dalam 8 jam bekerja. Kemudian yang terakhir, dapat juga ditunjukkan untuk melacak waktu yang digunakan karyawan untuk menggunakan sistem informasi untuk hal di luar pekerjaan. Demikian penjelasan singkat dari saya, sekian dan thank you.